Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal mengenai persamaan dasar akuntansi pada perusahaan penyewaan komputer ICA. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke tanggal 1 Agustus 2018. Nah, di sini sudah ada transaksi bahwa Ibu Ica menyisihkan uang pribadinya untuk modal awal sebesar 100 juta. Nah, ini ya. Jadi yang harus dipahami ketika kita menganalisis transaksi keuangan, posisikan diri kita itu sebagai perusahaan. Ya, sebagai akuntan perusahaan. Nah, jadi bukan sebagai pihak Ibu Ica gitu. Nah, sehingga ketika di sini ada Ibu Ica menyisihkan uang pribadinya untuk modal awal perusahaan, berarti pengaruh dari transaksi ini adalah kas di perusahaan akan bertambah. Nah, ini kita catat ya, kasnya bertambah sebesar 100 juta, dan di satu sisi modalnya juga akan bertambah sebesar 100 juta. Nah, terus jangan lupa ya, karena di sini ada yang masuk ke modal, maka keterangannya harus kita isi. Nah, di sini kita bisa isi dengan keterangan bahwa ada modal awal atau investasi awal ya dari pemilik. Oke. Ini untuk transaksi tanggal 1. Pengaruh dari transaksi tanggal 1 itu adalah kas dan modalnya bertambah. Nah, kemudian kita next ya ke tanggal 2. Dibeli 10 unit komputer seharga 4 juta per unitnya. Nah, dibayar secara tunai 20 juta dan sisanya secara kredit. Oke. Nah, ini ya, jadi di sini ada transaksi pembelian komputer sebanyak 10 unit. Harga satunya adalah 4 juta. Berarti total pembelian komputer ini ada 40 juta. 10 dikali 4 juta. Nah, dari 40 juta ini, katanya kita sudah bayar secara tunai sebesar 20 juta. Nah, berarti bayanginnya gini ya, ketika kita membeli barang, terus sudah membayar secara tunai, maka secara langsung kas kita akan berkurang. Nah, ini catat ya, kasnya berkurang sebesar 20 juta. Kemudian, nah di sini ada keterangan bahwa sisanya itu dilakukan secara kredit. Nah, artinya berarti sisanya yang 20 juta lagi, berarti itu bakal masuk ke utang usaha. Nah, utang usahanya akan bertambah. Gitu ya. Nah, atau mungkin kita juga bisa nih masukin ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita beli barang, nah terus kita belum bayar itu ya, tapi udah dapet tuh barangnya, maka kita punya utang kepada pihak penjualnya. Nah, utang kita bertambah gitu ya. Makanya di sini dicatat utang usahanya bertambah sebesar 20 juta. Nah, terus kemudian barangnya berupa komputernya itu yang kita beli seharga 40 juta, berarti kita tambahin juga di akun peralatan. Nah, ini di sini untuk komputernya itu kita masukin ya ke akun peralatan karena komputer itu adalah barang yang bisa kita gunakan lebih dari 1 tahun. Nah, itu ya. Jadi harus diingat bahwa bedanya antara perlengkapan dengan peralatan itu, kalau peralatan barang yang bisa kita gunakan lebih dari 1 tahun. Nah, sama kayak komputer. Komputer itu adalah barang ya, barang yang bisa kita gunakan lebih dari 1 tahun, nah, atau bahkan sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Oke, jadi masuknya kita masukin ke peralatan bertambah 40 juta, kasnya berkurang 20 juta, dan utang usahanya bertambah 20 juta. Nah, dan selalu pastikan bahwa selalu memenuhi kaidah bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Nah, yang ini pun ya, yang baris kedua, asetnya negatif 20 juta. Terus berupa peralatannya ada positif 40 juta. Nah, kalau kita jumlahin kan jadinya positif ya, positif 20 juta. Dan liabilitasnya juga positif 20 juta. Nah, artinya di sini tetap seimbang atau tetap balance ya. Gitu. Nah, kemudian setelah dua baris kayak gini, boleh kita jumlahin di bawahnya.
Ya, kita hitung saldonya masing-masing dari setiap akun. Nah, ini. Jadi untuk kas, awalnya kita punya uang 100 juta, kemudian dibelikan untuk komputer 20 juta, maka sisa uang kita ada 80 juta. Nah, untuk peralatan masih sama ya, 40 juta, utangnya ada 20 juta, dan modalnya masih sama juga 100 juta. Nah, kemudian kita next ke tanggal 3, dibeli perlengkapan komputer secara kredit, seharga 4 juta. Nah, ini ya, ini juga sama kayak tadi. Cuman, kalau tadi kita belinya komputer atau masuk ke peralatan, yang ketiga ini kita masukin ke perlengkapan. Nah, terus kalau kita juga, kalau transaksinya beli kan, bayangin ya, kita beli barang, berarti kan barang kita jadi bertambah, gitu. Nah, sehingga kita masukin di kolom perlengkapan, perlengkapannya bertambah. Nah, perlengkapannya bertambah 4 juta. Kemudian, karena ini kita belinya secara kredit, ya kita udah beli barang, cuman kita belum membayarkan uangnya, maka kita jadi punya utang. Nah, sehingga di sini kita catat ya, utangnya bertambah sebesar 4 juta. Oke. Oke, nah kemudian setelah tadi kita masukin ke perlengkapan dan utang usahanya bertambah, maka sama seperti sebelumnya, kita hitung saldo dari masing-masing akun. Nah, ya kita coba hitung. Nah, berarti saldo kas per tanggal 3 Agustus adalah masih 80 juta, perlengkapan bertambah 4 juta, peralatan 40 juta, utang usaha bertambah jadi 24 juta, dan modal bertambah 100 juta. Sama ya, masih sama kayak tadi 100 juta. Nah, kemudian untuk tanggal 6, diterima pendapatan sewa komputer sejumlah 5.500.000. Nah, karena di sini ada kata diterima, berarti sudah pasti ya bakal masuk ke kas bertambah. Nah, kas bertambah, kemudian tadi ini kita perusahaannya itu adalah yang menyewakan komputer. Ya, jasa menyewakan komputer. Nah, berarti ketika kita menyewakan dan mendapatkan jasa, mendapatkan uang sewa komputer, maka kita masukin ya pendapatan sewanya bertambah atau pendapatan perusahaannya bertambah. Nah, untuk akun pendapatan itu kita masukinnya ke modal, kolom modal, dan pengaruhnya adalah bertambah. Nah, terus kasih keterangan ya bahwa modal bertambah 5.500.000 karena ada pendapatan sewa. Kemudian sama ya kayak sebelumnya kita hitung untuk saldo masing-masing akun. Nah, kemudian kalau sudah kita next ke tanggal 8. Nah, untuk tanggal 8 dibayar sebagian utang atas pembelian komputer tanggal 2 Agustus yang lalu sebesar 10 juta. Nah, tadi ya, ini nyambung ke tanggal 2. Tanggal 2 kita membeli barang atau membeli komputer tapi sebagian kita udah bayar uangnya, tapi sebagian lagi belum dibayarkan. Nah, sehingga kita di tanggal 2 itu kita punya utang. Nah, utang yang tanggal 2 itu kita bayarkan di tanggal 8. Nah, ini ya, dibayar sebagian utang dari yang transaksi tanggal 2. Sehingga kita bayangin aja, kita bayar utang nih. Berarti ketika kita bayar utang, sudah pasti kita akan mengeluarkan uang. Nah, atau kas kita bakal berkurang di sini ya. Kasnya berkurang dan utang kita pun akan berkurang. Gitu. Nah, ya, jadi pengaruhnya ketika kita bayar utang berarti kasnya berkurang dan utang usahanya juga akan berkurang. Nah, kemudian kita hitung lagi ya untuk saldo dari masing-masing akun. Nah, kita lihat berarti kasnya pengaruhnya adalah bakal mengurangi lagi ya, bakal menurun lagi. Saldo kas per tanggal 8 menjadi 75.500.000. Nah, dan utang usaha pun akan berkurang. Setelah kita lunasi 10 juta, berarti total utang usaha per tanggal 8 adalah 14 juta. Nah, kemudian untuk tanggal 10, diterima pinjaman dari Bank Arta
untuk tambahan modal usaha sebesar 25 juta. Nah, ini ya, kita coba bayangin lagi. Ketika kita menerima pinjaman dari seseorang, atau dari, misalkan di sini adalah dari Bank Arta, maka kita akan memperoleh uang. Nah, atau dengan kata lain, kas kita akan bertambah. Kasnya bertambah, tapi di satu sisi, kas ini bertambah karena kita minjem. Nah, berarti kita harus mengakui di sini ya, kita menjadi punya utang, utangnya bertambah sebesar 25 juta. Nah, ini ya pengaruhnya, kas bertambah dan utang usaha bertambah, masing-masing sebesar 25 juta. Kemudian kita total lagi. Nah, ini ya, jadi untuk kasnya, total per tanggal 10 adalah 100.500.000 dan untuk utang usahanya bertambah lagi menjadi 39 juta. Oke, kemudian untuk yang tanggal 12, diperhitungkan pendapatan sewa komputer minggu kedua sebesar 6 juta. Nah, diterima per kas 3.500.000 dan sisanya secara kredit. Oke. Nah, kemudian dari transaksi ini maksudnya itu adalah kita itu sudah memberikan jasa sewa komputer. Nah, harganya itu ya biaya kontraknya adalah 6 juta, kemudian kita sudah menerima uangnya 3.500.000. Tapi sisanya yang 2.500.000 itu belum kita terima. Nah, berarti di sini yang 3.500.000 kita masukin dulu ya ke kas kita bertambah, kas perusahaannya. Nah, kemudian yang sisanya 2.500.000, nah itu yang belum diterima berarti orang lain ini punya utang ke kita. Ya, ketika kita udah ngasih jasa nih ke mereka, tapi merekanya belum bayar, nah berarti mereka atau pihak lain itu punya utang kepada kita. Dan di kita itu diakuinya sebagai piutang usaha. Nah, ini ya, jadi kita masukin yang 2.500.000-nya itu ke kolom piutang bertambah 2.500.000. Dan satu lagi, karena kita tadi sudah memberikan jasa sewa, berarti kita akui ya, ada pendapatan bertambah. Nah, sama kayak tadi, pendapatan akan bertambah, kita catatnya di kolom modal. Modalnya bertambah sebesar 6 juta, dan kita kasih keterangan di sini, modalnya bertambah karena ada pendapatan sewa. Oke, terus dihitung lagi ya, seperti biasa, untuk total dari masing-masing akunnya. Nah, kalau sudah, kita coba lanjut ke tanggal 13. Oke, ini ya, tanggal 13 itu kita membeli peralatan komputer seharga 2 juta, dibayar kas 500.000 dan sisanya kredit. Nah, ini hampir sama ya kayak sebelumnya. Kita membeli barang, membeli peralatan yang harganya 2 juta. Udah kita bayarkan uangnya 500.000 ke penjual, tapi sisanya belum. Sisanya secara kredit. Nah, berarti kita masukin dulu. Karena kita membeli sebuah barang, membeli peralatan, maka peralatannya itu akan bertambah. Nah, peralatannya bertambah harga belinya, sebesar harga belinya. Kemudian, tadi kita sudah membayar per kas, membayar tunai sebesar 500.000. Nah, berarti kita masukin ya, dicatat di kolom kas, berkurang sebesar 500.000. Dan satu lagi, karena 1.500.000-nya belum kita bayarkan, maka kita akui sebagai utang usaha bertambah. Nah, itu ya. Jadi ketika kita beli barang tapi kita belum bayar lunas, maka sisa yang belum dibayarkan itu masukin atau catat ke kolom utang. Nah, kemudian kita hitung untuk masing-masing saldonya ya, masing-masing saldo dari setiap akun. Kemudian kita lanjut ke tanggal 15. Nah, di sini tanggal 15 itu dibayar tagihan listrik, air dan telepon sebesar 500.000. Nah, ini selalu transaksi keuangan itu pasti selalu ada kata kuncinya. Nah, ini di awal ada ya, ada kata dibayar,
Nah, berarti ketika ada kata dibayar, kita akan mengeluarkan uang. Nah, berarti langsung aja ya kita masukin tanggal 15 itu kasnya berkurang. Kemudian untuk akun yang lain adalah masuk ke beban listrik, beban listrik, air, dan telepon. Nah, atau ini juga sering disebutnya dengan istilah beban utilitas. Ya, dan ini beban utilitas atau arti sederhana dari beban itu adalah pengeluaran. Nah, jadi di sini kita membayar pengeluaran listrik, air, dan juga telepon. Dan itu dalam akuntansi pengeluaran dikenal dengan istilah beban. Ya. Nah, karena kalau kita lihat di kolom ini tidak ada akun beban, nah kita masukinnya ke kolom modal untuk beban ya. Nah beban itu akan mengurangi modal, sehingga kita catat di sini negatif 500.000. Dan kita catat untuk keterangannya ada bahwa ada beban listrik, air, dan juga telepon. Nah, kemudian ini ya, setiap 2 baris pokoknya kita hitung saldonya. Nah, kalau sudah kita coba lanjut ke tanggal 16. Nah, di tanggal 16 dibeli perlengkapan komputer seharga 1.500.000 secara tunai. Nah, lihat lagi ya, ini kata kuncinya kita membeli barang, membeli perlengkapan 1.500.000 secara tunai. Berarti ini akan masuk ke kolom perlengkapan bertambah. Nah, ini ya, di sini perlengkapannya bertambah. Kemudian kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Dihitung ya untuk saldonya. Oke. Jadi untuk saldo kas per tanggal 16 jadi 101.500.000. Kemudian untuk akun perlengkapan bertambah menjadi 5.500.000. Nah, kemudian kita lanjut ke tanggal 19. Nah, dicatat penerimaan atas penyewaan komputer untuk minggu kedua sebesar 3.800.000, baru diterima pembayarannya 2 juta dan sisanya bulan depan. Nah, ini sama ya kayak transaksi yang sebelumnya, kita sudah menyewakan komputer. Kita sudah memberikan jasa seharga 3.800.000, tapi baru diterima uangnya 2 juta. Sisanya yang 1.800.000 itu katanya bulan depan akan dibayar oleh si pelanggan kita. Nah, berarti di sini yang 2 juta, nominal 2 juta kita masukin dulu ke kolom kas, bertambah. Kemudian 1.800.000 yang belum kita terima uangnya, kita masukin ke kolom piutang. Nah, dan satu lagi, karena kita sudah kerja, kita sudah memberikan jasa sewa, kita akui ke dalam pendapatan, ya ada pendapatan bertambah, dan masuknya ke kolom modal. Nah, modalnya bertambah 3.800.000, dan kita kasih keterangan bahwa modal bertambah karena ada pendapatan sewa. Kemudian kita hitung dulu ya untuk saldonya. Kemudian kita lanjut ke tanggal 22. Nah, di tanggal 22 dibayar servis komputer sebesar 1 juta. Nah, berarti ada kata dibayar, sudah pasti kasnya berkurang. Nah, kita catat negatif 1 juta. Dan satu lagi dibayar servis komputer. Ini masuknya ke pengeluaran ya, pengeluaran servis, dan kita akuinya atau istilah akunnya adalah beban servis. Nah, karena beban kita masukin ke kolom modal, modalnya akan berkurang sebesar 1 juta. Nah, ini kemudian untuk saldo per tanggal 22 dari masing-masing akun. Nah, kemudian kita lanjut ke tanggal 24. Untuk tanggal 24, dicatat penerimaan sewa komputer minggu ketiga sebesar 5.300.000. Nah, berarti di sini kita sudah memberikan jasa sewa komputer, ya sudah menerima uangnya 5.300.000. Berarti kita akui di sini kas kita bertambah.
sebesar 5.300.000. Dan karena ada pendapatan, nah tadi ya, pendapatan selalu masuk ke kolom modal, modalnya akan bertambah. Oke, jadi untuk pengaruhnya adalah kas bertambah dan modal bertambah. Kemudian kita lanjut ke tanggal berikutnya. Dibayar gaji karyawan sebesar 2.400.000. Ini ada kata dibayar lagi. Dan ada satu tips ya. Ketika ada kata dibayar, mau itu dibayar gaji, dibayar iklan, atau sama kayak tadi dibayar servis, nah itu akan kita masukin ke akun beban. Nah, tapi karena di sini untuk persamaan dasar biasanya tidak ada ya kolom beban itu sendiri, maka akan masuk ke kolom modal. Nah, beban itu akan mengurangi modal ya. Jadi kita catat negatif 2.400.000 di kolom modal. Dan satu lagi kita catat karena ada kata dibayar tadi, maka kasnya berkurang sebesar 2.400.000. Jangan lupa kasih keterangan bahwa modal berkurang karena ada beban gaji. Kemudian untuk tanggal 26, diterima dari langganan atas jasa penyewaan komputer yang diberikan minggu lalu sebesar 1.800.000. Nah, ini kita menerima uang dari pelanggan atas jasa sewa komputer yang sudah kita berikan di minggu lalu. Nah, kalau kita perhatikan, dulu itu kita lihat ya, nah di tanggal 19, kita itu baru menerima uang 2 juta dari hasil sewa yang sebenarnya harganya 3.800.000. Nah, jadi di tanggal 19 itu, kalau kita balik lagi ke jawaban tadi ya, kita punya piutang. Artinya masih ada orang lain yang punya utang ke kita sebesar 1.800.000. Nah, dan ceritanya orang tersebut membayarnya di tanggal 25 ini. Ya, di tanggal 26 maksudnya ya. Tanggal 26. Nah, berarti piutang mereka ya sama halnya ketika kita bayar utang ya. Berarti utang kita harus berkurang. Nah, berarti orang lain pun yang punya utang ke kita, maka utang mereka harus berkurang. Nah, yang mana di kita dicatatnya sebagai piutang ya. Piutangnya kita catat berkurang. Nah, kemudian di satu sisi piutang berkurang karena dibayarkan tadi, diterima uangnya. Nah, berarti di sini kasnya bertambah ya. Dan tadi sama piutangnya berkurang. Ya, tadi ini lupa ya, kita belum hitung saldonya. Nah, kemudian ini pun setelah kita masukkan di kolom kas dan juga piutang, ini kolom kedua itu adalah kolom piutang ya, maka kita hitung untuk saldonya dari masing-masing akun. Oke, kemudian kalau sudah kita lanjut ke tanggal 28. Nah, ini ada kata dibayar lagi. Nah, sudah pasti ya, kalau ada kata dibayar sudah pasti masuk ke kas berkurang. Kemudian kita cek lagi, dibayar sewa kios untuk bulan Agustus sebesar 2.500.000. Nah, sama halnya ketika tadi saya bilang ya, ketika ada kata dibayar, mau itu dibayar sewa, dibayar gaji, atau dibayar iklan dan seterusnya, maka ini sebetulnya ada akun beban. Kita harus mencatat adanya beban sewa. Nah, tapi karena di sini tidak ada beban, ya, tidak ada kolom beban, maka masuknya itu ke modal. Nah, kita catat di sini modalnya berkurang. Ya, modalnya berkurang sebesar 2.500.000. Jangan lupa kasih keterangan bahwa modal ini berkurang karena ada beban sewa kios. Nah, kemudian sebelumnya kita hitung dulu ya untuk saldonya. Dan tadi jangan lupa kasnya juga berkurang. Dan tadi ya modalnya berkurang. Kemudian ini kita hitung saldonya. Nah, sudah, terus kita lanjut ya ke tanggal 30. Nah, di tanggal 30 ada penerimaan sewa komputer minggu keempat sebesar 3 juta. Nah, di kejadian itu kita udah ngasih jasa sewa nih, terus sudah menerima uangnya, berarti kita masukin ya
kas kita bertambah dan modal kita pun akan bertambah. Kas bertambah, modal bertambah karena ada pendapatan sewa. Kita udah mengerjakan jasa ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke tanggal 31. Perlengkapan komputer masih tersedia 2 juta. Nah, ini ya, ini transaksi tanggal 31 itu mengenai pemakaian perlengkapan. Nah, katanya ada informasi bahwa perlengkapan komputer yang masih tersedia atau yang masih ada di perusahaan itu sebanyak 2 juta. Nah, sedangkan kalau kita cek lagi di persamaan dasarnya, untuk saldo dari perlengkapan, nah ya, saldo terakhir itu masih ada sebenarnya 5.500.000. Tapi di tanggal 31, ternyata pas kita cek lagi, perlengkapannya sudah berkurang. Jadi cuman 2 juta. Nah, logikanya itu kan ketika perlengkapan, nah contoh aja ya, misalkan perlengkapannya itu berupa pulpen atau tinta printer. Nah, ketika yang awalnya 5.500.000 terus kita cek lagi, misalkan nilainya menjadi 2 juta nih diperkirakan, maka yang sisanya itu, selisihnya itu, berarti sudah kita pakai, sudah perusahaan gunakan. Nah, ingat satu konsepnya, perlengkapan adalah masuknya ke aset ya. Nah, ini perlengkapan dia masuknya ke aset atau harta, yang mana ketika harta sudah kita gunakan, maka itu akan berubah menjadi beban. Ya, akan kita akui sebagai beban. Nah, sama kayak tadi, ketika ada beban, maka kita masuknya ke kolom modal. Nah, modal, terus kita catat ya, negatif 3.500.000. Kenapa negatif 3.500.000? Atau dari mana gitu ya angka tersebut? Nah, dari perlengkapan yang terakhir, yang 5.500.000 ini, nah kemudian kita kurangi dengan perlengkapan yang masih ada, 2 juta. Ya. Jadi 5.500.000 dikurangi 2 juta, maka kita catat di sini. Perlengkapannya harus kita kurangi sebesar yang sudah kita pakai. Atau tadi ya, kalau sudah dipakai, harta akan berubah. Kita catat sebagai beban perlengkapan. Nah, sehingga kalau kita totalkan untuk saldo dari masing-masing akun, kita fokus di bagian perlengkapan. Nah, perlengkapan per tanggal 31, 2 juta. Dari 5.500.000 dikurangi dengan 3.500.000 yang barusan kita catat. Nah, sehingga ini sudah sesuai ya dengan data di transaksinya bahwa perlengkapan komputer itu masih tersedia 2 juta. Dan di sini pun di pencatatan sudah sama ya. Jadi perlengkapannya tersisa tinggal 2 juta. Oke, kemudian untuk yang tanggal 31 terakhir, peralatan disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Nah, harus kita pahami ya, selain dari peralatan, untuk aktiva tetap yang lain pun, contohnya seperti kendaraan, bangunan, terus misalkan mesin-mesin gitu ya. Nah, itu kalau terus-terusan kita pakai, pasti nilainya akan berkurang. Nah, berkurangnya nilai dari aktiva tersebut, dari bangunan, peralatan, ataupun kendaraan tadi, maka itu disebut dengan penyusutan, atau istilah lainnya sering juga disebut depresiasi. Nah, di sini perusahaan itu sudah menentukan bahwa si peralatan ini disusutkannya sebesar 10% dari harga perolehan. Ya, berarti perusahaan itu akan mencatat penyusutan atau pengurangan peralatannya itu sebesar 10% dari harga perolehannya. Nah, nanti kita cek dulu ya di jawaban persamaannya itu peralatan kalau kita lihat ada 42 juta saldonya. Nah, berarti kalau 10% dari 42 juta artinya ada 4.200.000 ya.
4.200.000. Dan sama halnya kayak tadi, peralatan itu menyusut karena sudah kita pakai. Kita pakai terus-menerus gitu. Nah, sehingga masuk lagi ke konsep yang tadi, harta sudah dipakai maka berubah menjadi beban. Nah, sehingga kita catat di sini ya, beban atau masuknya ke kolom modal berkurang sebesar negatif 4.200.000, dan satu lagi untuk akun yang berpengaruh adalah ada yang namanya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini pun masuk ke kolom aset ya. Masuk ke kolom aset, dan karena tadi ya modalnya berkurang, maka di sininya pun harus berkurang gitu. Nah, atau kenapa berkurang gitu ya? Karena tadi peralatannya sudah menyusut. Artinya hartanya harus kita kurangi di bagian akumulasi penyusutan peralatan. Oke, ini ya, berarti sudah kita semua dicatat. Terakhir kita hitung untuk masing-masing totalnya, saldonya. Nah, ini sudah ya. Kas jadi 107.700.000, kemudian piutang 2.500.000. Terus yang kedua, yang ketiga ini tuh perlengkapan. Kemudian ada peralatan 42 juta, akumulasinya negatif 4.200.000, kemudian utangnya 40.500.000 dan modalnya 109.500.000. Nah, terakhir kita harus selalu pastikan ya bahwa harus selalu memenuhi kaidah bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Artinya jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah modal. Kita coba buktikan ya, kita harus cek. Berarti mulai dari kas kita tambah ya sampai dengan akumulasi. Nah, itu harus sama nih nilainya dengan utang ditambah dengan modalnya. Oke, kita hitung ya. Misalkan ini di sini untuk aset. Nah, kita hitung aja dari mulai kas sampai akumulasi. Nah, ini ya nilainya 150 juta. Kemudian kalau kita jumlahin utang 40.500.000 ditambah dengan modal, nah maka ketemu ya hasilnya sudah sama masing-masing 150 juta untuk totalnya. Oke, itu ya, berarti ini sudah balance. Nah, sekarang kita masuk ke permintaan yang kedua bahwa kita harus menyusun laporan laba rugi. Nah, sebetulnya ya untuk laporan laba rugi ini cara menyusunnya itu kita tinggal membandingkan total pendapatan dengan total beban perusahaan, kemudian kita perhatikan lebih besar yang mana antara pendapatan dengan total bebannya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ternyata total pendapatan sewanya lebih besar dibandingkan dengan total beban-beban yang ada. Nah, maka selisihnya itu disebut dengan laba bersih atau ada keuntungan ya sebesar 9.500.000. Nah, kita coba bahas dari mana angka-angka ini. Nah, yang pertama untuk pendapatan sewa. Pendapatan sewa diperoleh dari persamaan dasar ya. Persamaan dasar untuk nominal pendapatan sewa, keseluruhan pendapatan yang ada di persamaan dasar. Berarti ini ya, yang pertama ada 5.500.000, kemudian ditambah dengan 6 juta, kemudian kita cek lagi ke bawah, nah ada sebesar 3.800.000, nah ditambah juga 5.300.000, oke. Nah, kemudian satu lagi ya, ditambah dengan 3 juta. Nah, maka hasil totalnya adalah sebesar 23.600.000. Boleh silahkan dicek lagi ya untuk perhitungannya total dari pendapatan sewa yang ada di persamaan dasar. Nah, kalau sudah, kita masukkan untuk semua beban yang tadi kita catat, itu kita masukin di laporan laba rugi. Nah, jadi kita perhatikan ya. Yang pertama di sini kalau kita lihat ada beban listrik, air, dan telepon sebesar 500.000. Nah, berarti pertama tuh kita catat ya. Beban listrik, air, dan telepon 500.000. Kemudian
Nah, ada lagi yang kedua, beban servis 1 juta. Berarti kita masukin lagi, ada beban servis 1 juta. Nah, kita cek lagi. Oke, yang ketiga ada beban gaji 2.400.000. Nah, ini ya, beban gaji 2.400.000. Kemudian setelah beban gaji ada beban sewa kios 2.500.000. Beban sewa kios ini 2.500.000. Kemudian ada beban perlengkapan 3.500.000 dan beban penyusutan 4.200.000. Nah, ini ya, berarti sudah kita catat semuanya. Kalau sudah, tinggal di total mulai dari beban listrik, beban servis sampai dengan beban penyusutan. Hasilnya total beban dicatat sejajar dengan pendapatannya. Nah, kemudian kalau sudah dihitung ya, dari 23.600.000 dikurangi dengan total beban 14.100.000, maka ketemu hasilnya adalah 9.500.000 dan ini dinamakan dengan laba bersih atau keuntungan. Oke, nah ini ya, ini terakhir untuk laporan laba rugi, kita menginformasikan apakah perusahaannya itu memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Dan hasilnya ternyata di kasus penyewaan komputer ICA ini memperoleh laba. Nah, kemudian selain dari kita menyusun laporan laba rugi, kita juga diminta untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Nah, caranya untuk ini lebih simpel lagi ya. Jadi kita hanya mencatat berapa modal awal perusahaannya. Nah, ini kalau kita lihat modal awalnya 100 juta. Dari barisan yang paling pertama tadi, ya dari tanggal 1 bahwa Ibu Ica itu menyisihkan uang pribadinya untuk modal awal. Nah, ini ya, ini sebagai modal awal perusahaan 100 juta. Jadi kita catat di laporan perubahan ekuitas. Kemudian selanjutnya kita tambah dengan laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi tadi, 9.500.000. Nah, kemudian karena di sini tidak ada prive ya, tidak ada pengambilan uang untuk keperluan pribadi, jadi untuk perhitungannya cuman modal awal ditambah dengan laba bersih. Tapi kalau nanti ada di persamaan dasarnya prive, maka laba bersihnya harus kita kurangi dulu dengan prive. Baru nanti selisihnya ditambah ya dengan modal awalnya. Nah, untuk kasus ini kita tambahkan saja modal awal ditambah labanya 9.500.000, maka modal akhirnya menjadi 109.500.000. Nah, terus terakhir ini ya, kalau tadi ini udah selesai, berarti laporan perubahan ekuitas kita peroleh bahwa hasil modal akhirnya bertambah menjadi 109.500.000. Oke, kemudian terakhir ya, laporan posisi keuangan atau mungkin disebut juga dengan sering mendengarnya dengan istilah neraca. Nah, ini ya, yang masuk ke sini adalah akun harta atau aset, utang, dan juga modal. Nah, kita tinggal pindahin aja. Untuk aset itu di sini ada dua kategori, ada dua golongan akun, ada aset lancar dan juga ada aset tetap. Nah, bedanya ini ya, kalau aset lancar itu aset ataupun kekayaan perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, contohnya di sini ada kas, ada piutang, terus ada perlengkapan. Nah, angka-angka ini diperoleh dari yang persamaan dasar tadi ya. Persamaan dasar ini yang barisan paling bawah. Nah, total. Contoh ya, untuk kas di sini totalnya 107.700.000, piutang 2.500.000, maka inilah yang akan kita pindahkan di laporan posisi keuangannya. Ya. Ini kasnya, terus piutangnya sama perlengkapan, di total, nah, maka ketemu total aset lancarnya 112.200.000. Kemudian untuk sisanya tadi yang belum masuk ke aset lancar, ada peralatan dan akumulasi. Nah, ini masuknya sebagai kategori aset tetap. Nah, kalau aset tetap itu adalah
aset perusahaan yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya tadi sempat disinggung ya, ada peralatan, tanah, gedung, mesin-mesin. Nah, itu contoh-contoh dari aset tetap. Dan untuk akumulasi pun, nah nanti pasti bakal mendengar ya, akun akumulasi penyusutan. Nah, untuk akumulasi penyusutan itu dia pasangannya dari aset tetap tersebut. Nah, sehingga untuk akumulasi kita masuk ya di kolom di kategori aset tetap. Ini dengan catatan karena dia tadi negatif, nah ini ya negatif 4.200.000, maka akan mengurangi nilai dari peralatannya itu sendiri. Nah, peralatannya 42 juta dikurangi dengan 4.200.000, ada akumulasi, maka total dari aset tetapnya adalah 37.800.000. Dari 42 juta dikurangi dengan 4.200.000. Nah, terakhir kita jumlahin total aset lancar ditambah total aset tetap, ketemu total aset keseluruhan, yaitu sebesar 150 juta. Sama dengan yang tadi ya, 150 juta. Nah, kemudian untuk yang bagian kanannya, nah ini kita catat utang dan juga modal. Nah, utang, kalau utang kita cukup lihat yang total paling bawah ini ya. Totalnya 40.500.000 utangnya. Nah, kemudian untuk modal, nah hati-hati di sini ya. Modal bukan berasal dari modal awal yang 100 juta, tapi modal akhir yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas. Nah, ini ya. Jadi modalnya sebesar 109.500.000. Nah, kalau kita jumlahin dengan utang, maka total utang dan juga modal 150 juta sama seperti total asetnya. Oke, nah mungkin ini ya untuk penjelasan dari soal penyewaan komputer ICA. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh silahkan bisa dihubungi saja ya melalui kontak WhatsApp adminnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.